Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin jamaah subuh Masjid Subulus Salam yang dirahmati Allah. Segala puji tentunya hanya bagi Allah. Saya Maha Esa lagi Maha Kuasa. Saya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi manfaat untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim akad. Untuk saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir karena satu ganda urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah melancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuh. Allahumma rabbana la ilaha illa Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insyaallah kepada kita sekalian umat yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin hadirat yang kami Allah, kali kita pagi ini diisi oleh ulama besar. Tapi alhamdulillah dia sudah ada bersama kita. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb yang telah memfasilitasi kita di dalam penciptaan kita. Segala puji bagi Allah Rabb yang menghalau kita ke dalam jalan kebenaran dan melindungi kita dari jalan kebenaran. Salawat wassalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan umatnya yang senantiasa ittiba, umatnya yang senantiasa karena ada umat Muhammad yang tidak ittiba. Saat ini boleh mereka mengatakan bahwa sunnah, akan tetapi nanti akan berhalau pada saat menuju kepada haus-hausan
Dimana Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kenapa mereka dihalau tidak tetapi tenaga yang diberikan kepada Rasul? Maka jawab mereka, kau tidak berkait Muhammad. Setelah kau minta apa yang mereka perbuat, mereka banyak menselisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka banyak mengada-ada di dalam ibadah. Mereka mengatakan bahwa saya juga beribadah, mungkin ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang senantiasa ikhlas dan ittiba. Jangan sekali-sekali kita mengada-ada di dalam kita beribadah, ilmunya dapat kita terjaga. Baik. Sebelum saya masuk ke materi, syuruk berapa? 16. Cukup panjang. Kita ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang persoalan itu kita tidak paham, sehingga seolah-olah kita ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh persoalan yang sangat besar kemarin, terjadi perbedaan sholat Idul Adha yang sebelumnya sholat Idul Fitri. Saya itu kalau Idul Fitri tidak mau menerima khutbah karena saya selalu berkeinginan untuk 10 hari terakhir di Haramain, baik di Makkah maupun di Madinah. Itu saya lakukan insya Allah sejak tahun 2010 dan Allah takdirkan sampai di Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin. Ada yang mengirim WA kepada saya, mau hari Jumat mau hari Sabtu, yang benar hari Sabtu. Ini seorang nasabah ini, seorang ustaz. Saya katakan saya tidak mengikuti hiruk-pikuk apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Posisi saya di Madinah. Saya tunduk terhadap aturan-aturan yang ada di sana. Nah di Indonesia ini di Idul Fitri itu ada ustaz yang khutbah hari Jumat, iso khutbah Idul Fitri hari Jumat, kemudian sholat Jumatnya khutbah, hari Sabtunya khutbah lagi. Luar biasa saya. Lalu ini terjadi di sini. Kemudian kemarin, bukan saya tidak mempermasalahkan, tapi kita harus cerdik. Bukan cerdik ya, kita harus cerdas. Ada keponakan saya, yang keponakan ini meninggal di hari Senin tanggal 18. Sesudah tanggal 20, ya hari Senin tanggal 18, tanggal 18 sebelum Idul Adha. Tanggal 20 dia WA kepada saya, telepon kepada saya, tidak ada buku, kemudian WA kepada saya bertanya tentang bagaimana korban, apakah boleh kita menyembelih 1 ekor kambing, kemudian kita atasnamakan kambing itu kepada sekeluarga, apa boleh saya bilang. Itu Rasulullah lakukan. Kemudian bertanya kepada saya, kapan sholat Idul Adha? Saya katakan saya sholat di hari Rabu tanggal 28. Dia menjawab, saya juga tanggal 28. Saya tidak bertanya ikut mana, gitu kan? Qadarullah di hari Senin sorenya meninggal dunia, dan meninggal itu di depan kakak-kakaknya lagi ngobrol, kemudian dia mengatakan kok dadaku sesak, langsung meninggal. Jadi nggak ada proses, padahal dia punya diabetes yang menakutkan. Nah, apa yang saya tarik dari kejadian ini adalah pemerintah melakukan kebohongan. Kenapa? Pemerintah mengatakan tidak melihat hilal
ditentukan bahwa hilal terlihat 2 derajat elongasi 3,11. Berarti lihat, karena Indonesia mengacu kepada kesepakatan 4 negara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri, bahwa yang diakui adalah 3 derajat elongasi 6,11. Itu yang terjadi. Muhammadiyah itu punya peralatan yang canggih. Melihat bulan itu sekarang pakai teropong begini enggak? Di depan monitor terhubung dengan satelit, maka akan terlihat bulan itu. Maka tidak ada yang namanya tertutup oleh awan. Itu jadi kita ini bercerdas ya. Kemudian para asatid mengomentari. Asatid tiba ke Indonesia ini mengomentari kita harus mengikuti makna di mana Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mempermasalahkan tentang wukuf atau sholat idul atau saum pada 9 Dzulhijjah, tidak pernah mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan masalah oleh Imam Syafi'i yaitu makna di masing-masing wilayah adalah Idul Fitri, awal Ramadan dan awal Syawal. Dzulhijjah tidak pernah ikut campur, tetap menuju kepada wukuf. Baik, saya akan mewajarkan sedikit sebelum kita melanjutkan tentang rukun takbir. Murojaah tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam thumma qala uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Karena ini terjadi ini. Jadi ilmu itu didapatkan satu, direnungi, difahamkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Itu ilmu. Al-Fudail bin Iyad pernah ada seorang ulama salaf juga. Fudail bin Iyad ini posisinya tabi'in. Jadi termasuk ulama kibar di generasinya. Ulama salaf kibar di generasinya selevel dengan Imam Malik, selevel dengan Sufyan Ats-Tsauri, selevel dengan At-Tirmidzi, selevel dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka posisinya dari urutannya begini. Sesudah Rasulullah ada sahabat, kemudian ada generasi tabi'in. Tabi'in baru ittiba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, di dalam wilayah tabi'in ini ada lagi yang di atasnya, yang hafalannya kuat, kemudian pendapat-pendapatnya istiqomah. Karena di antara tabi'in ini ada yang hafalannya lemah. Kemudian hadis-hadis yang disampaikan sahih, tidak meragukan. Itu tabi'in. Nah, Fudail bin Iyad ini pernah diminta oleh salah seorang ulama juga. Wahai Abu Ali, ini kuliah Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, berikan kepadaku satu hadis yang dimana aku bisa mengambil faedah dari hadis tersebut. Apa jawab Fudail? Aku lebih senang memberikan kepadamu beberapa dinar daripada memberikan hadis. Engkau telah mendapat fitnah. Nah, saya akan balik kepada coba di akhir tasyahud. Pada saat tasyahud yang akhir ada doa kita kan. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Paham nggak nih? Saya mau tanya. Kita berdoa dulu di tasyahud akhir. Tasyahud awal sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim
innaka hamidum majid, kemudian kita berdiri. Tapi kalau sholat 2 rakaat ini tetap menggunakan tasyahud akhir kan. Allahumma inni a'udzubika, doanya kan begitu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini apa maknanya? Apa? Paham nggak? Kita baca loh. Kita ini banyak-banyakan menghafal tapi kadang-kadang tidak tahu. Satu saja dari bacaan kita hafal, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dunia ini tidak ada apa-apa. Kita ini banyak mendengarkan kajian-kajian, pendapat-pendapat dan sebagainya, tapi satu pun kadang-kadang tidak nyambung. Hidupnya sama saja. Jadi seolah-olah Islam itu bukan merupakan satu kebutuhan buat kita. Padahal Islam itu satu kebutuhan buat kita. Mulai dari kita itu diciptakan, ada masa tamyiz, kemudian balik. Di situ balik itu masuk ranahnya mukallaf, sehingga kita mendapatkan taklif, mendapatkan beban-beban hukum yang dimana akan menjadi pertanggungjawaban kita. Nah sekarang saya mau tanya ini, apa sih yang dimaksud? Apa Pak? Kok satu bukan yang jawab? Kan semua sholat. Sekarang saya kembali ke awal saja. Suratul Fatihah. Saya nggak mau lari kepada qiraah. Kalau kembali kepada qiraah itu nanti kembali kepada pendapat-pendapat. Ribet begini. Suratul Fatihah ini sampai sekarang pun banyak yang nggak paham. Suratul Fatihah ini terbagi menjadi 2. Jadi itulah komunikasi hamba dengan Allah. Komunikasi 2 arah. 3 hak prerogatif Allah dan 3 untuk hambanya, separuh, bukan 3, separuh untuk Allah dan separuh untuk yang membaca. Ibn Adam, anzaltu 'alaika sab'a ayatin salatun li wa salatun laka wa wahidatun baini wa bainaka. فأما التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي بيني وبينك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فأما التي لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak, ini hadis qudsi. Anzaltu, aku turunkan kepadamu 7 ayat. Kita masih dari dasar. Saya juga mau kembali ke. Terus bagaimana dengan basmalah? Disinilah yang terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana melafadzkan. Imam tadi benar. Pada saat basmalahnya dijaharkan, maka pada saat membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Fatihah untuk 7 ayat. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ada juga orang yang membaca basmalah yang dijaharkan, begitu sampai kepada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah dan ayat. Tidak kembali kepada hukum asal. Maka ilmu ini penting. Saya mendapat pendapat dari Imam seperti ini. Fa'amal ladzi yang 3 untuk yang bagian untuk kata falhamdu
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini hak Allah. Kenapa kok ada orang masih membagi-bagikan surat Al-Fatihah? Kita kirimkan Fatihah kepada, maaf ya, saya mau meluruskan saya. Lu ini kan haknya Allah berbicara tentang tauhid. Alladzi baini wa bainaka, kata Allah. Ini antara aku dengan engkau, artinya antara Allah dan yang membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru ini terbagi. Fa'amman ladulan yang hak untuk membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hak membaca. Minta petunjuk. Ibnu Jarir At-Tabari yang atas tafsir Abu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini adalah hidayah taufik. Ini mahal. Enggak semua orang mendapatkan hidayah taufik. Hatta yang hafal Quran. Saya kemarin di hari Senin berangkat ke Lombok. Saya insyaallah akan mendirikan, sudah berdiri yayasannya, pesantren kafir tanpa bayar, tapi jauh di Lombok Tengah. Namanya Yayasan Imam An-Nawawi. Dan saat ini sedang dalam tahap pembebasan tanah. Pesantrennya ada, sudah tapi menempati satu rumah yang tidak layak lagi dalam tahap pembebasan tanah saat ini. Saya katakan kepada teman-teman di sana, tidak usah ragu, insya Allah berdiri sampai. Dan saya pergi ke Lombok Timur, ke lereng Gunung Rinjani sebelum Sembali. Yang di sana orang-orang tuanya itu bahasa Indonesia juga belum bisa. Bukan belum bisa, ya, nggak bisa. Bahasanya bahasa Sasak, suku Lombok asli. Tapi yang saya salut apa? Pada saat sholat zuhur, saya sholat di sana, kemudian saya jamak gosor, sudah itu saya beritahu, itu imamnya lulusan dari UIN, Universitas Islam Madinah. Subhanallah, saya bilang, biasanya lulusan-lulusan dari sana itu orientasinya di kota. Orientasinya di kota. Ya, lulusan mana? Madinah. Ini di pojok yang orang-orang tuanya diajar bahasa Indonesia itu nggak bisa. Bahasanya bahasa Arab. Kemudian saya diminta sekitar kehormatan bin Sa'ad Anas bin Malik, tapi waktu saya mepet nggak bisa lagi. Kemudian saya pulang. Tapi saya salutnya itu lulusan Madinah mau kembali ke daerah, dia kumpul dengan lulusan Madinah. Biasanya kan lulusan Madinah itu slogan lulusan Madinah LCMA Doktor Madinah. Baik. Nah, saya kembali kepada ilmu yang telah kita belajar. Udah ada yang saya jawab tadi. Allahumma ja'alna tadi. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung dari buruknya fitnah kehidupan dan kematian. Apa fitnah ini? Ya, kita ini banyak sekali ngaji, setiap pekan ngaji, tapi nyangkut nggak dalam kehidupan kita pertanyaan. Karena ini juga terjadi. Saya cerita yang terjadi saja ya. Sehubungan dengan materi. Kemarin sini korban berapa kali Pak? Tidak menjelaskan kenapa? Tidak ada tempat Pak. Enggak ada tempat. Kalau mau bicara di tempat saya nggak ada tempat lagi, makanya orang tanda tanya.
bisa korban. Musola saya itu, musola di sana itu di belakang rumah saya. Setiap pekan juga ada kajian Sabtu sama Ahad. Kemarin saya ngisi, hari ini itu saya tak mungkin urusan dari Yaman. Itu jalan apa yang saya siasati di pinggir musola. Saya menjelaskan ini ilmunya. Di pinggir musola itu saya sudah jadi sapi itu tidak ditarik-tarik, jangan merobohkan. Saya tempelkan dengan besi yang saya buat, ikat semua, kemudian direbahkan, ditarik. Sehingga sapi itu yang berkorban, yang memotong nggak disakiti. Sudah itu, saya membuat lubang di depan, di jalanan itu. Kemudian ada tiang ini tidak mengganggu jalanan itu. Lubang itu kalau sudah selesai, saya tutup. Saya berikan paving blok. Pada saat akan dipakai, saya bongkar, pavingnya saya singkirin, tanahnya karena tanah pasir kuarsa, saya ambil dimasukin karung, disimpan, selesai pemotongan turban, masukin lagi tanahnya, tutup lagi, selesai, seolah bekas buat untuk kurban. Sempit dari sini mah. Ya mungkin sama, kalau mobil masih bisa lewat. 7 sapi. Musola kecil 7 sapi. Kami mulai pukul 7:30, zuhur itu hampir semua. Tapi menggunakan peralatan canggih, sebagaimana lainnya memotong hewan kurban. Kami menggunakan besok potong bonso, besok potong tulang itu yang kapasitasnya tidak pas. Betul-betul obat ini. Jadi itu kalau nggak ada tempat, boleh tinjau di musola kami di sana. Lihat bagaimana sudah selesai, bersih, tidak ada bekas, bau pun nggak ada. Karena kami siram dengan, bukan disinfektan, kami siram dengan satu cairan bakteri yang menghilangkan bau, sehingga got-gotnya pun bersih, tidak ada darah yang mengalir. Boleh nanti kapan-kapan berkunjung ke musola kami, lihat kalau di mana ada tempat. Kami bercita-cita tahun depan soal 10 sapi. Baik. Wa min syarri fitnatil mahya. Kita berlindung kepada dari keburukan fitnah pada saat itu. Apa fitnah dalam saat itu? Fudail bin Iyad mengatakan fitnah dalam kehidupan itu adalah kita menerima bermacam-macam dalil, tapi kita tidak melaksanakan. Ibaratnya begini, kita makan, kemudian makanan itu tidak masuk ke mulut kita, tapi kita lempar ke belakang. Kapan kita akan bisa kenyang? Nah, akhirnya kita tak tahu. Sama halnya kita menguburkan jenazah. Ini fitnah dan kematian. Fitnah dan kematian itu apa? Pertanyaan malaikat kepada jenazah yang sudah dilahatkan. Apakah mulut jenazah itu tutup? Tidak. Ada satu asar. Rasulullah SAW pernah memakamkan seorang laki-laki dan kaum Ansor. Begitu jenazah dilahatkan, maka apa kata Rasulullah? Berlindunglah kepada Allah atas azab kubur. Fa'idz billah min adzabil qabr. Itu yang disampaikan oleh Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu jenazah itu dilahatkan, maka datang itu malaikat untuk bertanya kepada jenazah itu. Maka doa kita apa? Maka itu yang saya memakamkan jenazah saya sampaikan. Begitu saya menangani, waktu itu ponakan saya menangani di bawah, malah ada yang bertanya nggak diajarkan, nggak saya jawab. Dalam hati saya memang mau sholat. Orang yang meninggal sudah putus semuanya, kewajiban selesai sudah. Ada yang diajarkan dan diikomahkan. Saya sampaikan, begitu saya naik, sudah selesai. Pada saat itu ditutup karena jenazah ponakan saya ini cukup besar dan panjang. Pada saat mau masuk, saya sering terjadi seperti itu. Mau masuk saya tanya sama penggali kubur, ini cukup panjangnya? Kayaknya nggak cukup ya, ukur benar nggak cukup digali lagi. Karena saya pernah memasukkan jenazah ponakan saya juga sempit, kemudian dibikin tumbang kepalanya, masuk di kepala dulu,
dulu baru. Ini sama, masuk kaki dulu baru cukup. Besar badannya, papan pada saat saya pasang saya mengatakan, di sini bukan barzah. Di sini adalah satu tempat untuk membusukkan badan kita, di mana akan dikerubungin oleh belatung-belatung dan ulang hancur badan yang cantik, yang ganteng, yang jelek semua hancur. Bukan barzah di sini, saya bilang. Jadi ini sebetulnya pelajaran buat orang-orang yang mengantarkan jenazah. Tak cuma lihat, doa pun kadang-kadang enggak. Karena apa? Karena wilayah-wilayah di dalam dalil ini tidak pernah teraplikasi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang banyak bertanya kepada guru, sementara pertanyaan itu lepas dari kajian, lepas semuanya. Nanti saya berikan contoh-contoh. Nah, fitnah kehidupan itu banyak dalil yang kita terima, tapi dalil-dalil itu tidak aplikasi, tidak implementatif, tidak teraplikasi dalam kehidupan kita. Ya sama aja, kita tanya begini begitu, tapi ya sudah. Ini fitnah. Ini yang dikatakan Fuqaha Ilmiah, malah Fuqaha Ilmiah bersumpah demi Allah, kau telah terjangkit fitnah. Hadis-hadis yang telah engkau hafal, engkau aplikasikan dalam kehidupan engkau lebih sibuk daripada hadis-hadis yang belum engkau dapatkan. Tidak disebut. Seperti tadi saya tadi, apa sih yang dimaksud fitnah dalam kehidupan itu? Kita berdoa dulu kepada Allah setiap sholat. Mau sholat sunnah, mau sholat fardu, kita berdoa. Tapi kita tidak tahu. Kemudian fitnah dalam kematian apa? Pertanyaan, belum siksa.